Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Situasi ekonomi di Indonesia memang most likely jadi bahan omongan gitu Sobat TCID. Kita nggak ngomongin tentang daya beli, naiknya harga pangan, atau mungkin dolar kali ini. Tapi beberapa waktu yang lalu perbincangan mengenai pemerintah dan juga DPR yang menyepakati ada sebuah aturan baru untuk memberi kekebalan hukum buat orang-orang yang membeli surat utang khusus yang diterbitkan sama Danantara. Lately jadi apa ya, jadi sorotan begitu karena pemerintah baru saja mengeluarkan regulasi khusus terhadap perlindungan pembelian surat utang khusus, yaitu Patriot Bond dan juga Merah Putih Bond begitu. Ini dilindungi banget dari segala tuntutan pidana umum, perdata dan juga pidana khusus. Bahkan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga menyebutkan data dan informasi pembeliannya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak begitu. Kalau kita berbicara soal Patriot Bond, bisa dibilang sih tujuannya memang oke begitu karena ada obrolan bahwa Patriot Bond ini itu tuh bakal jadi kayak semacam pengumpulan dana untuk mendukung transformasi ekonomi dan juga masa depan Indonesia. Tapi dari apa ya, diskusi-diskusi publik yang lumayan rame ini juga terkesan fishy gitu Sobat TCID. So, apakah ini bakal menjadi penyelamat dan juga penggerak ekonomi supaya bisa jadi lebih maju atau malah jadi tempat quote unquote cuci-cuci dan penyelamat pajak orang-orang yang ngemplang ya. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Mas Rudi Syafputra. Beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Riau dan sekarang sedang menempuh studi doktoral di University Malaysia Terengganu. Halo Mas Rudi, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif atau Mas Acil ya. Halo. Kabar baik Mas Assalamualaikum. Rudi? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, Malaysia Riau lumayan capek kan sih Mas? Karena kan kayaknya kudu mobile uh, gitu. ya Malaysia Riau lebih dekat ya, karena itu mungkin saya kuliahnya studinya di Malaysia. Karena untuk beli tiket pun kita kalau ke Jawa lebih mahal ketimbang kita ke Malaysia. So ya memang optionnya ya Malaysia. Begitu Mas Acil. Jadi lebih sensibel ya kayaknya. Tapi kalau kita berbicara Iya, hal-hal yang agak nggak sensibel gitu buat banyak orang adalah ketika ekonomi lagi banyak gejolaknya gitu Mas Rudi. Harga dolar, nilai benar. tukar dolar lagi nggak stabil. Indeks harga saham gabungan kita juga kayaknya makin hari makin anjlok gitu. Em, Keuangan masyarakat juga lagi bikin deg-degan, daya beli menurun. Tiba-tiba Ya. ada keluar nih Patriot Bond dan juga Merah Putih Bond begitu. Banyak orang Mm-mm. yang sebenarnya masih bingung gitu. So do I sebenarnya, Mas Rudi, ketika berbicara soal Patriot Bond dan juga Merah Putih Bond. Sebenarnya ini tuh apa bedanya ya, Mas, dengan surat-surat utang yang lain gitu? Atau mungkin ini sebenarnya sama, cuman penamaannya aja yang beda nih, Mas, antara Patriot Bond, Merah Putih Bond dengan bond-bond yang lain yang beredar gitu, Mas Rudi. Ya, jadi kalau kita yang lagi memang isu yang lagi hot itu memang terkait dengan merah putih bond dan juga terkait Patriot Bond. Tapi kalau kita lihat apa sih itu sebenarnya surat hutang yang diberikan negara gitu ya. Tapi kita lihat lagi ini adalah surat utang khusus gitu. Nah, surat utang khusus ini untuk Patriot Bond itu adalah dana yang memang parkir di luar negeri. Mhm. Sementara merah putih bond itu memang sasarannya adalah konglomerat yang ada di dalam negeri. Berarti dana yang memang parkir atau sudah ada di dalam negeri. Bahasa yang paling mudahnya adalah ini sebenarnya adalah ajang teks amnesti baru sebenarnya Mhm. gitu loh. Nah, jadi memang kita bedakan Patriot Bond itu adalah dana parkir di luar negeri, sementara merah putih di dalam negeri gitu. Nah, memang tujuannya berbeda gitu ya. Kalau memang Patriot Bond jelas ya itu untuk kegiatan komersial negara nantinya. Heeh. Sementara merah putih itu memang untuk apa namanya membiayai investasi dan pembangunan nasional. Begitu, Mas Oke. Acil. Jadi sebenarnya memang apa ya? eh Sama-sama kayak quote unquote obligasi gitu yang biasa diedarkan kayak Iya. biasanya masih cuman peruntukannya aja yang beda ya. Iya, cuman memang memang biasa seperti obligasi pada umumnya gitu kan biasa disebut dengan government bond gitu ya. Cuman uniknya peraturan yang terbaru ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ini berada di persimpangan jalan gitu ya antara ekonomi, hukum, perpajakan. Ini yang menarik gitu. Karena terkadang kan kita kan bicaranya kan ya namanya kita mau investasi gitu bond.
tidak sampai general ini gitu. Itu yang menjadi hot issue mungkin kali ya di akhir-akhir ini gitu Mas Acil. Nah, kenapa nih Mas? Kalau kita ngomongin Patriot Bond specifically gitu, ketika berbicara soal bond gitu ya, obligasi atau surat Mhm. utang, biasanya kan kita ngomonginnya soal percentage keuntungannya berapa begitu kan? Benar, Pasti orang benar. berharapnya kayak, oh kalau misalnya beli Patriot Bond atau mungkin bond-bond yang lain, biaya return ROI-nya itu bisa di 6% atau mungkin di atas inflasi, or maybe di atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tapi ketika berbicara soal dua bond ini, yang dibahas tuh soal hukum dan juga pajak yang jadi topik utama. Kenapa ya Mas ya kayak treatmentnya beda gitu si Patriot Bond sama Merah Putih Mhm. Bond ini Mas? Iya, jadi biasanya kalau kita ingin membeli bond, itu pasti kita melihatnya yang pertama adalah financial return-nya, gitu ya. Baik tadi bahas mengenai return-nya, berapa sih return-nya, dan kemudian risikonya apa, gitu. Tapi kali ini unik di Undang-Undang Nomor 4 ini, yaitu adalah mereka lebih banyak atau negara lebih banyak memberikan legal protection, Hmm. ya. Uang dari mana gitu ya, itu kan uang dari mana, oke kita amankan. Kemudian pajak bagaimana, oke pajak dia ampuni, apa kita nanti dituntut gitu kan, maka ada perlindungan hukum. Jadi memang kalau kita bicara bond, dua ini biasanya yang dilihat adalah pasti pertama financial return gitu, tapi ini memang yang lebih lebih globalnya adalah legal protection, lebih di up gitu. Nah, maka ini menjadi ada tanda kutip gitu. Nah, saya sebagai auditor forensik melihatnya berbeda. Kalau kita bicara terkait misalnya Patriot Bond gitu ya, kita mau melihat ada fraud nggak di sini? Ada fraud risk tidak? Ada kecurangan tidak? Ada AML risk tidak? Anti money laundry tidak di situ? Ada tax abuse tidak di situ? Ada conflict of interest tidak di situ? Dan apakah governance kita cukup kuat? Ya, jadi kacamata yang mana? Tapi kalau sebagai investor biasanya melihat financial return-nya. Tapi memang unik di nomor 4 tahun 2026 ini lebih kepada legal protection-nya. Karena kalau kita lihat undang-undangnya itu nomor 50A itu panjang itu ya, Ya. gitu. Tapi ada yang mungkin orang nggak pahami ya, mungkin tidak membaca secara dalam di situ ya, bahwa di situ ada kata-kata klausul di pasal 50A itu nomor 7 bahwa ini hanya berlaku di pasar primer. Hmm. Hati-hati gitu. Tidak di pasar sekunder. Berarti pasar primer yang memang kita langsung beli kepada Danatara gitu loh. Jadi bukan pasar sekunder. Begitu Mas Acil. I see. So, kalau misal kita lihat dari statement, bukan statement sih, apa ya, diterbitkannya Patriot Bond dan juga Merah Putih Bond ini nih, Mas Rudi begitu. Kita bisa stating bahwa ini tuh kayak upaya pemerintah buat ngambilin duit orang-orang yang nggak mau bayar pajak gitu nggak sih, Mas? Karena kayaknya daripada kita susah-susah buat ngomongin soal pajak, mending tawarin yang beda aja deh gitu. Kita amanin gitu. Iya, memang ini menjadi cukup smart ya. Memang udahlah kita gabungin aja. Selama ini juga dari eranya Presiden Pak Jokowi sudah ada tech amnesty berapa kali. Ini kita coba dikombin lagi deh tech amnesty, tapi dimasukin ke dalam obligasi. Memang ini oke ya menurut saya. Hanya saja apa ya namanya, hanya khawatir saja bila mana ini di apa namanya, dikelola atau diuntungkan oleh orang-orang yang memang pengemplang pajak ataupun orang-orang yang corruption dana-dana begitu, Mas Acin. Oke, jadi ini kan kita nih Mas menganggap bahwa Mm. orang yang mungkin kena tax amnesty dulu kan akhirnya kan dapat pengampunan begitu ya. Sekarang kayak dikasih kayak alternatif, oke nggak usah ada pengampunan lagi deh, tapi uangnya dialihkan ke sini ya. Jadi beli surat utang kami ya supaya negara tetap oke gitu Mas. Ini tuh insentif yang sebenarnya jadi menarik, brilian gitu supaya duit tetap masuk ke jadi negara atau malah berlebihan karena melindungi orang-orang yang quote unquote curang dari pajak nih Mas Rudi. Ya, jadi kita balik lagi ya kepada government kita sendiri, tata kelola gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi mengenai apakah ini bagi pengemplang pajak ini menguntungkan atau apakah ini brilian atau tidak. Nah, kita harus memisahkan itu sendiri. Coba kita bertanya, kalau seandainya saya jadi pengemplang pajak, ini menguntungkan tidak? Ya, menguntungkan kan. Jadi kita coba jangan jadi kita mencoba menjadi seorang fraudernya sebagai orang yang melakukan
tindak pidana gitu ya, misalnya curangan. Nah, ketika kita mendapatkan informasi disahkannya undang-undang ini, maka kita wah ini peluang gitu loh. Ya, peluang kita untuk melakukan cuci uang bisa gitu ya. Karena ada hukum di situ, ada penjagaan terhadap hukum pidana itu tadi. Ya. Pidana khusus juga, perdata juga gitu. Dan ini bisa disebar duitnya gitu kan. Disebar jadi nomini gitu ya ke orang-orang. Nah, intinya adalah AML itu terjadi, Mas Acil, kan ada tiga ya. AML, anti money laundry itu kan ada tiga, placement ya, ini ditempatin di obligasi gitu. Ya. Kemudian layering, berlapis dia, dikasih ke beberapa orang agar tidak terbaca. Kemudian integrasinya, uang ini bisa menjadi halal kan begitu. Hmm. Hmm. Oke, menarik nih Mas. Tapi seberapa besar ya Mas? Karena kan memang ketika berbicara soal Patriot Bond ini dan di Undang-Undang P2SK ini kan, ketika Patriot Bond keluar banyak banget apa ya, netizen, ahli ekonomi bilang potensi buat jadi instrumen mesin cuci uang gede banget di sini dan dianggap legal gitu Mas. Segede itu kah Mas risikonya buat Patriot Bond ini buat jadi quote unquote mesin cuci uang orang-orang kaya Mas? Ya, itu sah-sah saja ya. Intinya adalah apakah ini bisa menjadi ajang untuk pencucian uang, sah-sah saja. Karena memang negara kita hari ini kita tahu bahwa cash yang beredar di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Hmm. Makanya ada ditawarkan untuk merah putih bond. Ya, negara pasti tahu uang cash yang beredar banyak, sementara yang di tracking di bank berapa. Sementara ini kalau untuk Patriot Bond kan berarti dana yang di luar negeri. Mhm. Tentu ini membalikkan supaya uang ini balik lagi ke rupiah. Karena kalau seandainya salah satu faktor adalah agar uang yang tadi parkir di luar negeri dalam bentuk dolar balik lagi deh ke rupiah gitu loh. Untuk membiayai negara. Ini salah satu juga tarik ulur kan. Menarik agar orang-orang yang memang selama ini tidak melaporkan hartanya, ya udah, yuk kita masukin kembali ke negara. Ini Patriot Bond. Nah, kalau ditanya apakah ini menjadi ajang cuci uang atau sejenisnya tergantung tata kelola negara nanti. Tapi yang perlu kita tanda kutip di sini adalah yang dilindungi itu pembeliannya loh ya Mas ya. Oke. Mas Acil ya. Ya di pasal apa namanya pasal 50A nomor 5 itu negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen. Jadi apakah ini aman? Belum tentu juga. Ya, kalau seandainya ada bukti-bukti yang berikutnya nanti ditemukan terkait mungkin adakah ada gratifikasi atau segala macamnya, menurut saya KPK masih bisa masuk gitu, Mhm. masih bisa. Karena ini yang dilindungi dalam undang-undang ini hanya melindungi pembelian instrumen surat hutang dan itu di pasal primer itu tadi, Oke. gitu. Jadi kan memang jadi bentar Mas, yang saya tanyakan Mm-mm. proses pembeliannya yang dijamin keamanannya ya, bukan sumber Betul, kekayaannya nih Mas. Karena kan ada ketakutan betul. bahwa kayak sumber kekayaan yang ilegal ataupun legal gitu jadi kayak nggak dipeduliin banget gitu. Selama memang sudah masuk di situ, semuanya dilindungi. Jadi bukan yang kayak gitu ya Mas Rudi ya? Iya, kalau yang saya memang di dalam undang-undang ini belum spesifik dibahas setelah ini semua gitu. Baru hanya proses pembeliannya. Berarti barang pembelian ini yang dilindungi. Memang ini menjadi apa namanya teks amnesty juga di pasal 50A ayat nomor 9 itu dibunyikan bahwa investor termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Ya memang diampuni gitu ya. Tapi ketika nanti berapa lama sih orang mau taruh uang di situ gitu. Ya, Nanti kalau seandainya masuk ke pasar sekunder, ya celah juga sebenarnya ya. gitu. Masih bisa sebenarnya untuk ditelusuri. Jadi kalau saya bilang ini aman-aman banget, enggak juga sih sebenarnya. Oke. Tapi nih Mas Rudi, pertanyaan saya berikutnya adalah ini kan memang quote unquote mainannya orang kelas kakap ya gitu. Patriot Bond Hmm, ini bukan hmm, bukan apa ya? Bukan bukan hal yang bisa disentuh sama mayoritas warga negara Indonesia begitu karena memang khusus buat konglomerat aja gitu kan memang diterbitkannya nggak buat umum tapi diskusinya sampai dengan masyarakat dari semua golongan gitu Mas. Sebenarnya dengan hmm. em, terbitnya Patriot Bond begini kan ya konglomerat diajak beramai-ramai untuk membeli dengan keluarnya ini tuh sebenarnya bakal berpengaruh ke kondisi ekonomi masyarakat bawah nggak sih Mas? Ya, kalau ditanya mempengaruhi masyarakat bawah atau tidaknya tergantung keberhasilan ini. Oke. Ya, kalau seandainya proyek negara ini apa namanya berhasil, berarti kan lapangan pekerjaan atau industri aktif, lapangan pekerjaan akhirnya
dibutuhkan, maka tentu sangat berdampak terhadap masyarakat gitu loh. Tapi kalau ini gagal, wah ini kan jadi apa namanya, jadi kepercayaan yang hilang gitu Mas Acil. Hmm, Jadi oke. kita mau lihat dulu kalau berhasil investasi naik nggak gitu ya. Kalau investasi naik, proyek jalan, lapangan kerja bertambah. Tapi kalau dia gagal, nah ini ketimpangan meningkat nih, kepercayaan publik pasti turun dan biaya pinjam negara juga naik pasti karena gagal kan, gitu Hmm, loh. oke. Jadi memang Mm-mm. semuanya masih dalam pantauan nggak sih Mas? Karena memang kita harus menunggu dulu apakah benar-benar berhasil ketarik gitu ya dana dari luar negeri supaya bisa diputar lagi di Indonesia gitu. Kalau memang berhasil bakal ngefek gitu Mas. Tapi kalau memang misalnya nggak berhasil ya, kita bisa bilang kalau negara bakal jadi punya utang lebih banyak nggak sih Mas ke perorangan gitu Mas jadinya nantinya. Bisa kalau negara gagal mengelolanya, pasti bisa. Karena yang jadi masalah adalah sebenarnya terkait Patriot Bond ini ataupun Merah Putih Bond ini adalah ujung-ujung tombaknya adalah dari negara kita sendiri. Kalau Mhm. negara kita memang bisa mengelolanya dengan transparansi ya, dengan memang kalau di dalam pasal itu memang udah keren banget itu ya. Di 50A di nomor 3 bahwa dilaksanakan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis. Ya, kalau kita bicara memang tata kelola, is oke gitu kan, bahwa tercapainya tujuan tadi, bahwa apa namanya investasi ini bisa naik, proyek bisa jalan, lapangan pekerjaan bertambah dan sejenisnya. Tapi kalau negara gagal, nah ini kita, karena hari ini kita lihat banyak bahwa masyarakat itu sudah nggak percaya sama negara gitu, sudah menurun, bukan tidak percaya, tapi menurun kepercayaan terhadap negara. Nah, tentu kita lihat nanti apakah berhasil atau tidak ini. Berapa banyak sih orang yang melakukan apa namanya Patriot Bond dan juga Merah Putih. Itu Mas Acil. Nah, tapi kalau kita berbicara situasi yang sekarang nih Mas, kan memang melihat keuangan negara APBN yang meskipun banyak orang yang udah deg-degan gitu ya, defisitnya kurang, makin tinggi gitu, ada potensi buat lebih dari 3%. Terus juga ekonomi pendapatan negara juga makin berturun karena apa ya, penerimaan dari pajak juga makin berkurang begitu. Is it the right solutions buat negara kita sekarang atau malah jadi bom waktu karena hukumnya seperti terkesan apa ya lumayan fleksibel gitu buat orang-orang yang makin kaya gitu nih Mas Rudi. Ngeliatnya gimana nih Mas? Ya, kalau dibilang ini apakah bom waktu, ya bisa menjadi bom waktu. Ya, tapi kita perlu pahami dulu gitu loh. Apakah ini memang bisa berjalan maksimal atau tidak? Ya, karena apapun namanya, ini kan kewajiban baru bagi negara. Karena menjanjikan sekian persen untuk melakukan obligasi, begitu ya. Ketika tidak bisa maksimal, ini bisa menjadi bom waktu. Yang terpenting adalah pemerintah bisa nggak mengelola ini semua. Karena tata kelola itu yang betul-betul dijaga. Tapi kalau tata kelola itu nggak bisa, ya itu bisa kacau mas, gitu loh. Oke. Jadi intinya sekarang adalah tata kelola yang penting ya Mas ya. Peraturan yang turunannya nggak sih yang sekarang memang dibutuhin buat supaya lebih clear dan orang mau chip in ke Patriot Bond ini Mas Rudi. Iya, perlu dibuat lagi lebih jelas karena memang tapi ini kan dana Tara ya. Dana Tara itu kan sebenarnya sudah bagus ya tata kelola. Cuman apa ya? Ya intinya tata kelolanya lebih bagusin aja karena kalau kita lihat bahwa dalam perspektif good governance itu World Bank menyebut ya governance memiliki beberapa prinsip utama. Pertama adalah accountability ya, kemudian transparansi, participation, kemudian rule of law, dan effectiveness gitu ya. Kalau salah satu itu hilang, nah ya pasti kepercayaan publik itu turun. Nah, sejauh mana sih negara bisa menjaga itu semua gitu. Oke. Dan mungkin yang terakhir nih Mas. Resiko fraudnya yang paling besar di mana sih Mas Rudi gitu. Dengan Nah, jadi kalau tidak ada tata kelola yang baik itu resiko fraudnya gede ya Mas. Karena yang dibidik adalah orang-orang kaya yang sering beredar gosipnya adalah mereka sering ngemplang pajak gitu. Bahkan kayak konsultan pajaknya juga banyak banget supaya bisa dikaburin gitu kan. Resiko mereka ditarik gitu ada kemungkinan fraud-fraud juga di situ gitu. Ini kan mainannya emang mainan-mainan giant nih gitu. Ini big fish pool gitu. Ada resiko fraud apa lagi Mas kalau ini program tetap dijalankan nih Mas? ya, jadi memang semakin kalau ketika ini terjadi seakan ini tanda kutip
orang-orang yang melakukan fraud itu sebenarnya tepuk tangan gitu ya, konglomerat itu tepuk tangan gitu ya, karena mereka bisa melakukan ya tanda kutip money laundering gitu loh. Kalau kita lihat bahwa instrumen pencucian uang itu apa aja sih gitu ya, kapan sih bisa dikatakan ini pencucian uang itu terjadi? Pertama adalah asal dana tidak diverifikasi, ya. Nah, Pertama, dana itu kita tidak bisa verifikasi. Kedua, identitas beneficial owner tidak transparan, ya kan? Yang ketiga adalah hasil akhir legitimasi hukum. Kalau ketiga ini terjadi, ini instrumen pencucian uang, Mas. Nah, mm, kalau kita lihat di dalam undang-undang ini, bisa saja siapa saja melakukan placement, bisa saja siapa saja melakukan layering gitu loh, ya. Mau dia melakukan nominer, ya kan? Sekarang saya punya banyak dana, saya pengen pecah ke beberapa orang. Ya, ini peluang untuk dihalalkan barang-barang ini semua, harta-harta haram tanda kutip ini semua gitu loh. Dan apa yang fraudnya adalah apa? Beneficial ownership-nya kita bersembunyi di situ. Jadi orang yang memang sebenarnya punya uang ini ya dia tidak terlihat gitu loh. Ya. Dan kedua ya ini tax avoidance gitu loh. Ya kan berarti kan kadang masyarakat itu berpikir gila ya, ini berarti orang-orang yang kaya dia bisa melakukan tax avoidance, dilegalkan negara gitu ya. Sementara kita yang bekerja setiap hari, setiap bulan gitu ya, dipotong BPH 21-nya. Ini aja apa namanya tax moral gitu loh. Ini kan fairness menurun nih. Jadi kita apa ya? Udahlah kita nggak usah laporin pajak deh. Udah kita nggak usah bayar pajak. Atau juga yang punya uang tax amnesty gitu. Atau ya dia cukup beli bond selesai gitu. Pasti ada pengaruhnya Mas. Jadi kalau dibilang fraud, selagi ini semua berpeluang, sah-sah saja melakukan fraud. Tapi intinya adalah negara bisa kelola nggak gitu loh. oke. Karena ini semua kalau seandainya masih bisa celah kalau untuk seandainya mau apa namanya tindak pidananya ini mau dihilangkan masih bisa karena kan ini pasal primer tadi itu Ya, hanya pembelian pertama langsung ke dana tara. Sampai kapan sih orang mau menahan obligasi? Dia juga bisa jual nantinya gitu. betul, betul. Nah, mitigasi yang perlu dilakukan nih Mas, supaya akhirnya ini nggak jadi fraud. Karena kan kita ngelihat banyak sekali langkah-langkah dari pemerintah, especially di bidang ekonomi kayak um, all in or nothing gitu ya Mas ya. Dan antara kan sifatnya kayak all in or nothing gitu. Pengennya jadi kayak Temasek tapi ada potensi buat jadi 1MDB gitu, kayak kasus di Malaysia. Melakukan MBG juga langsung dar gede gitu. Berharap perputaran roda ekonomi besar. Hmm, Kopdes juga seperti hmm. itu. Bahkan Patriot Bond juga ini terkesannya all in or nothing untuk big fish yang ngemplang pajak gitu atau mungkin melarikan uangnya ke luar negeri supaya bisa tetap ada di dalam Indonesia. Nah, mitigasi yang perlu dilakukan supaya akhirnya program ini tuh tetap berjalan dengan baik dan bisa menghindari resiko-resiko terjadinya fraud itu apa aja yang bisa dilakukan nih, Mas? Iya, balik lagi ya. Jadi gimana sih caranya supaya ini menjadi mitigasi risiko fraud gitu ya? Adalah peran negara untuk memang mengontrol ini semua. Nah, di dalam ini semua perlu ada namanya apa namanya menyampingkan ego sektoral. Ego sektoral berarti setiap data yang memang ada di perbankan itu sudah connecting semua. Maka negara bisa men-tracking itu semua. Banyak, makanya tadi saya katakan di awal negara kita termasuk negara yang memang cash yang beredar itu sangat banyak ya. Jadi kalau seandainya ini semua bisa digitalisasi dan memang tidak ada lagi ego sektoral, semua connecting pajak, bank gitu loh. Dan dana tara di sana juga transparansi. Pelan-pelan saya rasa juga akan ketahuan. Ini juga termasuk mitigasi. Ini sebenarnya dua mata pisau, ya, dua mata pisau yang memang satu ingin negara kita dibantu. Tapi mata pisau yang lain, kalau memang negara memang serius, maka dia bisa melakukan tracking. Ini uang dari siapa dan dari mana. Asal memang uangnya ini adalah memang diperbankan di tracking ya. Tidak lagi ya, karena memang untuk membeli ini kan juga melalui bank nanti ujung-ujungnya begitu Mas. Betul. Jadi sinkronisasi data tata kelola bakal jadi langkah yang harus dilakukan untuk menjaga program ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada fraud-fraud yang mungkin kejadian gitu ya Mas Rudi ya. Iya, sebenarnya ini alat pancing ya. Sebenarnya kalau bagi saya ini alat pancing yang memang seksi di dua-duanya gitu. Bagi konglomerat ini seksi karena dia belum melaporkan kinerjanya. Ya dari negara juga sangat membutuhkan ini gitu, dana segar yang memang masuk. Nah karena memang pasti negara sudah membaca dan sudah ada informasi, pasti sudah ada database bahwa memang uang yang beredar itu kemana aja.
Nah, karena nggak mungkin mereka membuat kebijakan ini tanpa dasar. Nah, makanya kita lihat nanti seberapa banyak sih capaian bond ini terbeli gitu loh nantinya. Eh, ini program masih awal banget ya, maksudnya baru beneran Betul. keluar begitu. Em, Mm-mm. akan sangat baik buat kita dan juga bijak kalau kita melihat bagaimana pelaksanaannya, dan kita kawal bareng-bareng gitu melihat pelaksanaannya, Benar, rather than benar banget. kita ngejudge bahwa ini tuh ada hal yang benar atau salah. Well, itu bisa kita kawal bareng-bareng. So, Mas Rudi, Iya, kayaknya efek durasi kita takut dimarahin produser begitu nanti kalau overtime. Mungkin ada yang iya, iya. em, belum sempat disampaikan nih Mas Rudi terkait soal Patriot Bond ini, dan tadi apa yang disampaikan ke Sobat TCID gitu terkait masalah hal ini, Mas. Silakan. Ya, kalau saya ingin sampaikan adalah saya sangat berharap kepada negara apabila memang Patriot Bond ini dan juga Merah Putih ini benar-benar dikelola dengan baik. Ya, tapi sama-sama kita kawal dan kita lihat bagaimana tata kelolanya nantinya. Karena kalau seandainya ini gagal, toh ujung-ujungnya rakyat juga ya kan menanggungnya nantinya gitu. Begitu, Mas. Jadi tata kelola jadi em, kunci utama Kata begitu kunci, ya. kunci Kata utama, kunci di situ benar-benar. untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lumayan beresiko seperti ini. Kalau begitu Mas Rudi, thank you so much for the time buat ngobrol-ngobrol kali ini. Lancar-lancar Mas Ya. buat ngajar dan juga studinya di Malaysia dan Sobat TCID. That's Oke, a thank wrap for you. this episode. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next week gitu ya. Have a nice day and wassalamualaikum. Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.